Bab 41, Tujuan yang tidak murni. Nama, Sistem Metropolitan Penulis, Dunia Badai. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 41, Tujuan dari Ketidakmurnian. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kotak terbuka, dan seorang pria parubaya kekar memimpin untuk memakainya. Itu adalah jas, tetapi sangat disayangkan bahwa itu hanya biasa saja, tetapi itu hanya samar-samar. Haha tertawa, kalian para wanita cantik selamat datang, saya minta maaf karena saya terlambat. Sudah terlambat, saya akan menghukum 3 cangkir sekaligus, dan saya akan menghukum 3 cangkir. Setelah mengatakan ini, saya melihat 3 orang Jiang Bai, jelas-jelas melirik, lalu melihat Liu Li menyanjung dan mengedipkan mata, jika ada pemahaman yang jelas, tiba-tiba mengangguk, senyum di bibirnya. Sayang, kamu bisa datang. Bagaimana kamu bisa menunda ini untuk waktu yang lama? Liu Li dengan cepat bergegas, dan mengepung lengan kuat dan kuat dari pihak lain. Seluruh orang itu tergantung di tubuh orang lain seperti koala, dan memperlihatkan dada kecilnya. Rubah, Ma Suyuan berbisik dan berteriak, tetapi Lin Biaoru buru-buru meraih tangannya dan berhenti berbicara. Haha, hanya sedikit saja, sedikit saja. Kemarilah, duduk dan bicaralah padaku, perkenalkan aku dengan teman-temanmu. Aku pertama kali melihat sekelompok besar wanita cantik ini. Pria bernama Zhou Yu itu tertawa, lalu meraih pinggang ramping Liu Li dan menatap Lin Biao sebagai sekelompok orang. Ketika saya melihat Lin Biaoru, Jiang Bai jelas merasakan bahwa matanya keluar. Ada keserakahan di matanya. Siapa ini? Setelah 3 langkah, Zhou Yu tanpa sadar menarik lengan yang dikelilingi oleh Liu Li dan menunjuk Lin Biao di depannya. Dia bertanya kepada Jiang Bai dan 2 teman malang lainnya di matanya dari awal hingga akhir. Lin Yanru, teman sekelas klub dansa kita, menghabiskan sekolah besar di sekolah kita. Tetapi keluarga itu telah menghabiskan banyak uang sebelum dia berjanji untuk datang. Anda tidak dapat melihat orang-orang cantik dan membuat pilihan acak. Orang-orang adalah gadis yang baik, belum berbicara. Cinta, Liu Li tidak mempermasalahkan penampilan Zhou Yu. Tampaknya dia tidak tahu pikiran hati orang ini. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Telapak tangan Zhou Yu, haha, tetapi mata serakah itu tidak pernah meninggalkan Lin Biao sebagai setengah langkah. Singkirkan Lin Biao seperti alis. Namun, dia bukanlah gadis yang sangat kuat, kecuali Jiang Bai, yang jarang berwajah merah. Itu adalah Xiao Jia Biu standar. Pada saat ini, meskipun dia agak tidak senang, dia bahkan menatap Jiang Bai dengan khawatir, dari awal hingga akhir. Tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini akan digantikan oleh Yao Wei, takut bahwa sekarang 2 mulut besar itu, mencicit dan mereka akan dipukul. Semua orang duduk, datang dan duduk, aku akan punya beberapa teman yang hanya ingin datang. Ketika kalian bertemu, semua orang adalah orang yang sangat berkuasa di masyarakat. Adalah baik bagi kalian untuk mengetahui tentang kalian di masa depan. Setelah 2 tahun lulus, aku dapat melihat bahwa aku dapat bekerja di perusahaan temanku dan menjamin gaji yang tinggi. Kemudian, Zhou Yu tidak lagi terjerat dalam Lin Biaoru, berkata kepada orang banyak, mengatur agar semua orang duduk di ruangan, dia sendiri duduk di pintu, berkata dengan canggung, dan Liu Li dekat dengannya, duduk di sisi kiri. Beberapa saat kemudian, beberapa teman Zhou Yu tiba. Semuanya adalah orang setengah baya berusia 40-an. Tampaknya mereka tidak berpangkat rendah dan memiliki karir yang sukses. Setiap orang mengenakan jas, dan pemakainya berusia 5 dan 6 tahun. Dengan jam tangan mahal, dia menyapa Zhou Yu begitu dia memasuki pintu, dan kemudian duduk di bawah sambutan Zhou Yu. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Keempat orang yang memasuki pintu diatur di samping seorang gadis. Jika bukan Jiang Bai dan 2 anak laki-laki lainnya, saya masih tidak tahu bagaimana mengaturnya. Meski begitu, Li Ping ditempatkan di posisi sebelah kiri Liu Li, duduk di samping seorang pria. Sedangkan untuk pacarnya yang malang, dia ditempatkan di sebelah Jiang Bai. Zhou Yu juga ingin Lin Biaoru duduk di masa lalu, tetapi Lin Biaoru menolak untuk mengatakannya. Zhou Yu tersenyum tetapi tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Jiang Bai lalu berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Jiang Bai. Mereka juga memperkenalkan identitas dan nama beberapa pendatang baru yang hadir, dan mereka semua saling kenal. Pembukanya adalah bos, beberapa orang, semuanya adalah CEO.
Kemarilah, layani. Ketika semua orang sudah duduk, Zhou Yu memerintahkan untuk mulai melayani. Setelah beberapa saat, sebuah meja besar penuh dengan hidangan, lobster meja, abalon, dan hidangan berharga lainnya. Hari ini, ulang tahun Xiaoli. Terima kasih sudah datang untuk bergabung dengan kami. Ini untuk memberi Xiaoli wajah, tetapi juga untuk wajah Zhou Ku yang lama. Aku berterima kasih. Hari ini, kecuali teman sekelas Xiaoli dan beberapa teman baikku, semua orang tahu hari ini, dan kita pasti dekat di masa depan. Haha, ayo, mari kita angkat gelas bersama. Zhou Yu haha tersenyum, berdiri, pertama kali membuka, adalah kata-kata pembuka dari makanan ini. Orang-orang lainnya berdiri. Jiang Bai mendengarkan ini, alisnya berkerut, tetapi tidak berbicara. Apa yang dimaksud dengan kerabat dekat? Ada banyak pembelajaran dalam kalimat ini. Hei, aku bilang cantik, mengapa kamu tidak minum? Mengapa kamu tidak memberi wajah? Lin Biao, di sini, mengangkat segelas jus, seperti yang dilakukan Jiang Bai. Adapun orang lain, kurang lebih karena suatu alasan telah mengangkat gelas anggur putih pria, anggur merah wanita, dan bahkan Ma Suyuan tidak membantah masalah ini, tetapi hanya berdiri, di samping seorang pria terbuka menatap Lin Biaoru. Mendengarkan pengantarnya, sepertinya bos perusahaan perdagangan luar negeri itu, ketika berbicara, Yin dan Yang, orang-orang sangat tidak nyaman. Ya, jika Anda di sini, Anda dapat minum lebih banyak. Hari ini adalah hari ulang tahunku, berikan aku wajah. Liu Li berada di pinggir lapangan, menantikan Lin Biaoru, seolah-olah Lin Biao tidak minum, dia tidak punya wajah. Ini, ya, setelah ragu-ragu sejenak, Lin Biaoru setuju. Terutama karena Jiang Bai ada di sampingnya, dia sangat aman. Jika dia sendirian, dia tidak akan pernah setuju. Haha, ganti anggurnya. Sapi yang baru saja berbicara itu selalu melambaikan tangan besar, lalu menuangkan segelas besar anggur ke Lin Biaoru dan meletakkannya di depan Lin Biaoru. Kemudian mereka saling bersulang dan semua orang meminumnya. Lin Biao mengerutkan kening, melihatnya, dan kemudian hampir tidak meminumnya. Adapun Jiang Bai, minum air dari awal hingga akhir juga tidak ada yang merawatnya. Dua sahabat di sebelahnya minum, tetapi mereka tidak peduli, seolah-olah mereka sama sekali tidak berguna. Cangkir kedua, ayo, minum cangkir kedua. Meletakkan gelas dan tidak menghabiskan 2 piring. Sapi itu hanya membuka mulutnya dan bangkit untuk minum bersama semua orang. Maaf, aku tidak bisa minum. Segelas anggur merah, Lin Biaoru sudah sedikit tersipu, tetapi cangkir kedua tidak mau minum lagi. Bab 42, orang-orang yang tiba-tiba. Bagaimana, keindahannya sangat mengecewakan, maka kamu dapat meminumnya tanpa minum secangkir pun. Kamu adalah teman sekelas Xiaoli dan teman kita. Semua orang sangat bahagia bersama. Aku akan meminumnya jika kamu melihatnya. Sapi itu yang selalu berbicara, dan kemudian beberapa orang lainnya menggema. Jika kamu tidak minum alkohol, minumlah. Siapa peduli siapa, datanglah, aku akan membantunya. Di sini, Jiang Bai tidak membuka mulutnya, dan Ma Suyuan berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa setelah minum segelas anggur. Setelah minum dan meludahkan lidahnya, tidak ada perasaan sama sekali. Dia datang ke sini agar yang lain tidak banyak bicara. Lagi pula, jika beberapa gadis begitu terganggu karena ini, mereka agak terganggu. Selain itu, mereka tidak murni dalam tujuan mereka, dan mereka tidak bersalah di sini. Tetapi hal ini tidak dapat dihitung. Begitu bola mata berbalik, Zhou Yu mendengar bisikan di telinga Liu Li dan mengatakan sesuatu. Liu Li berkata di sana, jika kamu tidak bisa minum, tidakkah kamu membawa seseorang? Kamu bisa membantumu seperti sepupu, tetapi kamu tidak bisa minum anggur merah, kamu ingin minum anggur putih. Katanya, menuangkan segelas besar anggur putih ke wajah Jiang Bai, sambil berjalan dan berkata, ini adalah sepupu bunga sekolah kita, adalah administrator perpustakaan Universitas Tiandu kita, bakat muda, ya. Wajah Lin Suru tidak senang. Dia berkata bahwa dia bisa mengatakan Jiang Bai. Yang lain mengatakan bahwa itu pasti tidak akan berhasil. Nada bicara Liu Li tidak bagus dan dia tidak bisa mendengarnya. Liu Li, apa yang terjadi dengan pustakawan? Saya pikir sepupu saya melakukannya dengan sangat baik, dan saya belajar setiap hari. Sepupu saya sekarang menjadi administrator, tetapi dia masih muda dan belum tentu akan menjadi di masa depan. Ma Suyuan di sini adalah pemarah.
Ketika Lin Biao tidak mulai berbicara, dia membuka mulutnya. Itu sama sekali tidak sopan, dan bau mesiu penuh. Oh, jangan marah, Su Yuan, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya berbicara dengan orang-orang besar, tetapi kalian semua adalah bos. Di masa depan, jika kalian ingin berganti pekerjaan, semua orang dapat membantu, sebuah buku. Administrator perpustakaan dapat memiliki minat apapun. Liu Li tersenyum dan tidak membantah Ma Suyuan. Dia tahu seperti apa temperamen Ma Suyuan. Jika kali ini bukan karena Lin Biaoru, dia tidak akan membawa Ma Suyuan. Ya, apa adik laki-lakimu? Aku hanya lupa, maaf, kamu mengatakannya lagi. Baiklah, jika kamu membutuhkannya, bisakah aku membantu, pustakawan orang besar, di mana masa depan kehidupan? Datanglah, lakukanlah denganku. Perusahaan perdagangan luar negeriku baru saja hilang, gaji pokoknya lebih dari 4.000. Jika kamu memiliki komisi bisnis yang bagus, perusahaanku memiliki 2 orang penjual dengan pendapatan bulanan 70.000, 80.000. Ini yang seharusnya dilakukan pria. Sapi di sebelahnya segera mulai membantu, dan berkata dengan wajah berani. Perkataan itu membuat beberapa gadis di sebelahnya berseru. 7 atau 8.000 sebulan. Meskipun mereka adalah siswa sekolah menengah di Universitas Tiandu telah meluluskan lebih banyak orang setiap tahun. Kecuali untuk sejumlah kecil elit, kebanyakan dari mereka bekerja dengan beberapa ribu yuan sebulan, hampir tidak hidup sebagai pekerja kerah putih kecil. Apa konsep 70, 80 ribu? Bisakah saya membeli rumah di Tiandu dalam beberapa tahun? Belum lagi mereka, bahkan 2 anak laki-laki di sebelah mereka tidak bisa menahan perasaan gembira, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah Jiang Bai tidak setuju bahwa mereka harus mencoba. Dapatkah Anda pergi ke perusahaan-perusahaan ternak untuk bekerja? Pandangan ini terlihat seperti hati Jiang Bai menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Kedua anak malang ini masih tidak tahu bahwa serigala-serigala ini sudah mengincar wanita mereka, masih melamun di sini. Saya benar-benar pergi ke orang lain. Saya takut saya akan kehilangan istri saya dan kehilangan pasukan saya. Gaji saya untuk pekerjaan ini rendah, tetapi saya masih punya waktu luang. Saya sangat menyukainya, dan saya tidak berencana untuk tumbuh dewasa. Mengenai masa depan, saya rasa saya bisa melakukannya sendiri. Saya tidak peduli dengan itu. Jiang Bai tersenyum, tetapi tetap menanggapi dengan tenang. Selama pembicaraan, Liu Li telah tiba di samping Jiang Bai. Piala milik bos itu berisi anggur putih. Baunya menyengat, dan dia tersenyum kepada Jiang Bai. Dia berkata, "Sepupu, pekerjaan. Saya akan katakan nanti, minum alkohol hari ini, seperti tidak minum, Anda harus selalu minum, hei, secangkir tidak banyak, sepupu saya tidak akan mengabaikannya." Maaf, saya tidak akan minum. Sayangnya, Jiang Bai tidak bermaksud memberi Liu Li wajah ini, duduk di sana dengan tenang, hanya tersenyum sopan, lalu berkata, "Pria besar, apa yang kau katakan tidak minum, apa yang akan terjadi di masa depan? Aku tidak berbicara tentangmu, pria tua kecil ini, pria itu tidak akan minum, kau tidak dapat melakukan apapun di masa depan. Ini adalah pengalamanku selama bertahun-tahun. Aku tidak mengatakannya kepada orang biasa, tetapi karena aku duduk di meja, maka aku akan berbicara denganmu. Katakan padaku, kau bahkan tidak bisa minum alkohol. Kau tidak bisa mendapatkan administrator kecil yang hanya bisa menjadi perpustakaan sekarang. Kau tidak harus mengatakan rumah. Kau tidak punya mobil. Mengapa kau tidak tahu bagaimana cara maju? Aku sudah mengatakan kepadamu bahwa Zhou tuaku dapat memiliki hari ini, setengahnya didasarkan pada kemampuanku, setengahnya karena jumlah alkoholku. Kau harus datang ke usiaku, menginginkan nilaiku, dan sekarang mulai minum. Alis Zhou Yan terangkat satu, dan kemudian dia berkata kepada Jiang Bai sedikit banyak. Sangat disayangkan hal ini dikatakan, tetapi bagaimana mendengarkannya bukanlah selera itu. Tampaknya para tetua mengajari generasi muda, dan itu tampaknya mengejek Jiang Bai. Lagi pula, orang-orang sangat tidak nyaman. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, kamu boleh minum atau tidak. Karena kamu telah mengatakan ini, maka aku juga mengatakan yang sebenarnya. Meskipun aku akan minum anggur, dan tampaknya jumlah alkoholnya tidak apa-apa, tetapi aku tidak ingin minum hari ini, jadi aku hanya bisa minum saja. Jiang Bai terkekeh, masih duduk di sana tidak bergerak, menatap Zhou Yu, berkata dengan ragu-ragu.
Sial, Zhou Yu berdiri dan menepuk meja, membuat kedua anak laki-laki di sekitar Jiang Bai ketakutan, dan kemudian berkata dengan dingin, apakah ini saudaraku yang tidak memberiku muka? Wajah apa yang tidak muka? Aku tidak ingin minum, hanya tidak memberimu muka. Sejujurnya, jika aku tidak ingin minum, tidak ada seorang pun di hari besar ini yang bisa memaksaku. Mengangkat matanya, Jiang Bai berkata dengan ragu-ragu. Tujuan dari kelompok orang ini tidak murni. Liu Li memanggil Lin Biao seperti mereka atas nama ulang tahunnya. Ini adalah ulang tahun yang baik untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah Germo. Berteriak sekelompok yang disebut, orang-orang sukses, ini saatnya minum 6, tujuannya bukan untuk sekelompok siswi muda dan cantik ini. Terutama Zhou Yu ini, hanyalah peran Germo, orang-orang merasa jijik, tentu saja tidak perlu memberinya setengah wajah. Nada yang besar, sapi tuaku telah bercampur di langit selama bertahun-tahun, aku belum pernah mendengar ada yang berani mengatakan ini, kamu adalah pustakawan kecil, kemampuannya tidak besar, nadanya tidak kecil. Sapi di sebelahnya juga angkat bicara, menghadap alis dan matanya Jiang Bai, dan kata-kata dingin itu ditambahkan. Hei, orang-orang muda tidak memiliki napas yang besar, tetapi orang-orang muda memiliki nada yang begitu besar dan berhati-hatilah untuk kalah. Ketika kamu menanam kepala yang besar, kamu tidak dapat berbalik dalam hidupmu. Zhou Yu, kelompok orang mereka bergema satu sama lain dan terus mengejek Jiang Bai. Hei, pada saat ini, pintu diketuk dan pintu terbuka, dan beberapa sosok masuk bab 43 dikhususkan untuk menuangkan anggur untukmu. Jiang Ye, aku baru saja mendengar bahwa kau akan datang, aku di sini, aku akan menuangkan segelas anggur untukmu, kuharap kau tidak keberatan. Di pintu yang terbuka, Wu Zong dan pemilik Hotel Marriott, Chang Xiyun, masuk. Mereka mengikuti kedua pelayan itu, memegang nampan yang indah berisi 2 botol Maotai dan 2 botol Lafite. Begitu dia memasuki pintu, Wu Zong menemukan Jiang Bai untuk pertama kalinya, dengan senyum rendah hati, sambil berjalan dan tertawa. Jiang Ye, dalam satu kalimat, seluruh aula tenggelam dalam keheningan, dan orang-orang di tempat kejadian bertemu. Secara khusus, Lin Biao menatap Jiang Bai sebagai berikut. Ketika dia melihatnya, dia membawa mata orang-orang di sekitarnya. Jiang Ye, tampaknya Jiang Bai adalah nama keluarga Jiang. Jangan minum, tidak bisa melihatnya, Jiang Bai, kamu masih menemukan seseorang untuk menagihmu tempat kejadian. Berapa biayanya? Liu Li melihat pemandangan ini di depan matanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dan tersenyum. Dia menatap Jiang Bai dengan ekspresi jijik. Dia merasa bahwa 2 orang di depan Wu adalah pemandangan yang telah dia temukan, menertawakan wajah Jiang Bai yang bengkak dan memenuhi pria gemuk itu. Diam, bukan Jiang Bai yang berbicara, bahkan Wu Zong dan Chang Xiyun yang mengetuk pintu. Sebaliknya, mereka duduk di sana, dan mereka juga mencibir sinisme Jiang Bai dan melanjutkan pendidikan. Setelah mengatakannya, saya tidak memperhatikan orang-orang aneh Zhou Yu. Saya segera bangkit dan berjalan keluar. Saya berlari ke Wu Zong di depan saya dan berkata, Wu Zong. Wu, kamu, kenapa kamu? Aku tidak menyangka. Sampai jumpa. Apakah kamu pergi ke kamar yang salah? Haha, lebih baik bertemu denganmu daripada bertemu. Mengapa tidak duduk dan berjalan? Singkatnya, mereka dapat dikejutkan oleh Zhou Yu. Sapi tua ini, tetapi orang-orang ini memiliki status tertinggi dan terkaya, dan beberapa dari mereka bermain bersama pada hari kerja. Sapi tua itu berada di atas, dan Zhou Yu tidak dapat memiliki bakat tangan. Sapi tua itu dapat datang, itu sepenuhnya dalam keindahan Liu Li, yang memperkenalkan beberapa klub tari Universitas Tiandu, dan memberi mereka wajah. Mereka biasanya tinggal bersama sapi tua dan tidak pernah melihatnya begitu menyenangkan siapapun. Pada saat ini, kinerja sapi membuat mereka sangat tak terduga. Pada suatu waktu, mereka melihat Wu Zong II di pintu, dan mata mereka penuh dengan mata tertegun. Dapat membuat sapi itu terlihat seperti ini, jelas itu adalah pria besar. Kemudian tampaknya ada sesuatu yang telah diingat, dan satu persatu menatap mata Wu Zong dengan kagum. Pikiran ini adalah Jenderal Grup Wu Zongtian, yang sering disebutkan di mulut sapi tua. Adapun Jiang Ye apa, nama marga Jiang sudah banyak digunakan. Jelas, mereka tidak mengira bahwa 2 pria besar di pintu itu sedang mencari Jiang Bai. Siapa kamu? Aku kenal kamu. Wajah Wu Zong berubah, dan sapi itu bergegas mendekat dan berkata dengan dingin.
Baru saja memasuki pintu, dia masih bersiap untuk bersulang, tetapi ketika dia memasuki pintu, dia menemukan bahwa suasananya salah. Dengan kata-kata Liu Li, dia sudah menghitung dalam benaknya. Sapi ini berlari, dia tahu, yang satu melakukan perdagangan luar negeri, beberapa layak bersih, dan dia akrab dengan Wu Tian. Saya telah melihat beberapa wajah sebelumnya dan saya tidak mengetahuinya. Jika saya bertemu dengannya, saya akan merasa dingin, tetapi saat ini, hantu itu akan berkata untuk mengenalnya. Jelas, kelompok orang ini tidak selaras dengan Jiang Bai. Baru saja, pedang itu hancur. Hari bisnis Wu Tian hanya 1 hari. Itu bisa menyelamatkan Wu Tian. Itu sudah keberuntungan. Saat ini, saya tersinggung karena hal ini yang tidak saya ketahui barangnya. Wu Zong tidak bodoh. Singkatnya, biarkan sapi berlari dengan baik, hanya berpikir tentang cara memperkenalkan manajer umum grup Zongtian, sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak membual di hari kerja, dan mereka benar-benar saling mengenal. Saya bisa menutup mata terhadap Wu Zong untuk membiarkannya tidak tahu bagaimana cara membukanya. Pada dasarnya, dia tidak memperhatikannya. Wu Zonyi mengulurkan tangan dan mendorong sapi itu ke depan, dan pergi ke Jiang Bai. Belati yang penuh hormat berteriak, Jiang Ye. Singkatnya, sapi-sapi itu bergegas dan ada beberapa orang dalam kesombongan Zhou Yu, yang bergemuruh dan berlistrik di luar. Mereka melihat penampilan Jiang Bai dan tidak berani memiliki sedikit pun penghinaan. Mereka melihat semua yang terjadi di depan mereka. Saya tidak mengerti bagaimana pustakawan kecil ini berubah, apa yang menjadi Jiang Ye, dan membiarkan pria sebesar itu begitu menyenangkan. Saya tidak berharap Anda datang, itu hanya kebetulan. Wu Zonglai menuangkan dirinya sendiri, yaitu untuk memberikan wajahnya sendiri. Jiang Bai tentu saja tidak menyalahkan, tersenyum dan berdiri dan berjabat tangan dengan Wu Zong, membiarkan Wu Zong merasa tersanjung, dan berjabat tangan dengan Chang Xiyun, lalu bertanya. Kadang-kadang, hanya beberapa teman yang mengundang saya untuk makan malam di sana. Saya tidak berharap mendengar Anda di sini. Saya tentu saja tidak berani tidak datang. Demi Jiang Ye, apakah orang-orang ini menyinggung Anda? Wu Zong penuh dengan wajah dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, matanya berbalik dan menatap Zhou Yu, Niu Ben dan yang lainnya yang tidak jauh, dan melirik mereka dengan dingin, benar-benar mengubah warna mereka, dan tidak lagi memiliki separuh yang baik. Tidak ada yang salah dengan dosa, tetapi mereka meminta sepupu saya untuk makan bersama teman-teman sekelasnya. Tampaknya tujuannya tidak murni. Saya mengatakan beberapa patah kata. Beberapa orang hanya mengikuti saya dengan wajah merah. Saya tidak memaksa saya, biarkan saya minum, bos memiliki segelas anggur. Saya tidak bisa meminumnya, tidak, itu sedikit menyedihkan. Jiang Bai berkata sambil tersenyum, mengatakan bahwa anginnya ringan dan berawan, tetapi biarkan Zhou Yu mereka kedinginan dan berkeringat. Bukan hanya keringat dingin mereka, tetapi Chang Xiyun Wu Zonghe bahkan lebih dari itu. Dia menatap Lin Biao, yang dekat dengan tubuh Jiang Bai. Dia terkejut terlebih dahulu, lalu tanpa sadar dia mengusap keringatnya di dahinya. Jiang Bai, saudara perempuan cinta, mereka sama baiknya. Tiandu naik turun sekarang siapa yang tidak tahu, putra Tiandu Yiba Zhang Changgeng direkrut oleh lelaki tuanya, dan hasilnya hampir membuat Jiang Bai mendapatkan seluruh pasukan untuk dimusnahkan. Jika bukan karena penampilan Zhao, dia tidak bisa turun sekarang. Bajingan wanita ini sekarang memiliki seseorang yang berani merekrutnya. Ini mencari kematian. Jiang Ye, mengapa kamu tidak menangani masalah ini, bagaimana? Wu Zong bertanya dengan hati-hati. Dia mengatakan ini, tentu saja, untuk menyenangkan Jiang Bai. Ini hanya langkah pertama bagi Jiang Bai untuk bekerja. Dengan persahabatan ini, wajar saja untuk mengenalnya. Ini adalah kesempatan langka. Tentu saja, Jiang Bai tertawa, lalu menyapa Chang Xiyun, dan Lin Biao saat mereka duduk. Wajah Wu Zong berubah, tidak lagi menghadapi kebaikan Jiang Bai, dan berkata kepada ternak dan orang lain dengan dingin, saya grup Zongtian Wu Tian, Anda, gemuk, kurus, dan bandit itu, serahkan saya. Beberapa orang segera menyerah pada ujian, tetapi tidak berani. Memiliki sedikit ketidakpuasan, termasuk Zhou Yu bersama-sama, jadi dengan jujur berdiri di depan Wu Tian. Jenderal Wu, saya, Niu Ben hanya ingin berbicara. Wu Tian menamparkan wajah pihak lain dengan kasar. Pihak lain segera memuntahkan darahnya dan tidak mengatakan apa-apa.
Saya peduli siapa Anda, apa yang Anda lakukan di Wuzong. Saya pikir Anda juga tahu bahwa jika Anda memiliki keberanian untuk melakukannya dengan saya di sini sekarang, jika Anda datang, jika tidak ada spesies seperti itu, maka berikan saya kebenaran. Biarkan Jiang Ye minum. Oke, kemampuan hebat, 3 botol anggur putih. Aku membawa lampu ke pintu dan memberiku minuman, lalu naik kembali. Aku menatapmu, siapa yang tidak bisa melakukannya, hari ini aku akan membiarkan keluarganya Senjiang. Bab 44, Wuzong yang sombong. Dasar Wuzong jelas, dan Wang Ying telah memberitahunya sebelumnya. Jika Macang yang setengah hitam dan putih, Zhang Changgeng setengah putih dan setengah hitam, dan Wuzong adalah orang yang hitam dan berkilau. Itu adalah awal dari penjahat jalanan. Dalam tahun-tahun ini, tidak ada hubungannya dengan hukum. Meskipun tidak mengatakan bahwa tidak ada kejahatan, itu tidak buruk. Untungnya, orang ini juga memperhatikan moralitas dasar, dan dia sangat ketat dengan orang-orang Hongmen kuno. Kalau tidak, Zhao Wuqi tidak akan membiarkannya menjadi hal yang pribadi dalam tahun-tahun ini, dan dia akan membangkitkan badai pada hari ini. Karena ini, Wu Zongcai menghela nafas lega. Sebenarnya, dia mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Orang-orang ini benar-benar tidak patuh, dan nasib Senjiang diperkirakan sangat diperlukan. Memikirkan hal ini, Jiang Bai tidak bisa menahan senyum. Kedua bersaudara itu benar-benar mirip. Anak Wu Tian juga Senjiang dan Senjiang. Sekarang Wu juga seperti ini. Tidak akan bersama Wu. Kedua saudara itu tidak hanya terlihat seperti mereka, tetapi mereka semua memiliki kebajikan. Tetapi Wu Zong lebih halus daripada Wu Tianlai. Dia mengira bahwa dia adalah seorang profesor dari sebuah universitas. Siapa yang mengira bahwa ini akan menjadi gangster sejati? Adapun Wu Tian terlihat seperti orang baik dan mengatakan kepada siapa harus menulis. Ini, bagus, bagus, ayo pergi. Ayo pergi. Ekspresi beberapa sapi tampaknya sudah mati. 3 botol anggur putih. Jika Anda tidak mati, Anda harus memakai 3 botol racun. Apakah itu di pintu Marriott? Berapa banyak dari mereka yang akan dicampur hari ini? Bisakah Anda melakukannya? Jangan lakukan itu. Ingin mati. Wu Zongtian selalu mengatakan bahwa beberapa bos kecil mereka pasti ada di jalanan. Senjiang seluruh keluarga itu ringan. Bukan tidak mungkin untuk mendapatkan tubuh yang rusak. Beraninya mereka mengatakan setengah kata. Bagaimana mungkin beberapa orang tidak mengerti mengapa lebih umum untuk makan dan merendam seorang mahasiswi? Bos kaya mana yang tidak melakukannya tahun ini? Tapi, jatuh ke titik ini mereka adalah yang pertama. Beberapa orang menangis dan berkabung. Ketika mereka turun, mereka memiliki semua salam dari generasi ke-18 Zhou Yuzusong. Mereka memutuskan untuk pergi dari sini dan tidak beruntung. Mereka segera memutuskan semua hubungan dengan bajingan Zhou Yu dan kemudian meninggalkan Tiandu. Tidak untuk memutuskan semua hubungan, perlu bahwa keluarga bajingan ini hancur. Bagaimana beberapa orang berpikir, Jiang Bai tidak peduli, Wu Zong tidak peduli, bahkan bos di sini, Si Shiyun, hanya tersenyum tipis, tidak takut orang-orang ini memengaruhi bisnis mereka. Bagi mereka, apa beberapa bos kecil yang bernilai puluhan juta di langit? Sekelompok semut. Terima kasih, bagaimana, teman-temanmu tidak perlu menyapa, jika kamu tidak perlu duduk dan minum 2 gelas. Jiang Bai itu tahu Baoli, dirinya dan saudara-saudara keluarga Wu tidak memiliki banyak permusuhan, Wu Tian sendiri juga telah belajar dari kesalahannya, Wu Zong juga membantu dirinya sendiri mengatasi beberapa masalah, meskipun dia sama sekali tidak membutuhkannya, tetapi dia berhutang budi, tetapi tentu saja tidak dapat lagi berkomentar sinis. Ini, bagus, tentu saja. Teman-temanku baik-baik saja, biarkan mereka menunggu. Wu Zong merasa tersanjung, haha tersenyum, dan kemudian dia duduk seperti ini. Hanya bercanda, teman-teman itu. Mereka semua adalah teman bisnis. Mereka memiliki banyak ikatan sendiri pada hari kerja. Mereka tidak suka merawat mereka. Jika mereka tidak mengatakan bahwa mereka memiliki kegiatan malam ini, bagaimana mungkin mereka akan datang? Sekarang Jiang Bai mengatakan bahwa dia akan duduk. Dia tidak bisa memintanya. Siapa yang akan menolak untuk beberapa orang yang tidak berhubungan? Lalu dia tidak bodoh. Pada saat yang sama, Chang Xiyun memberitahu staf untuk membersihkan meja, kembali ke meja sesuai dengan standar terbaik, dan duduk sambil tersenyum. Terakhir kali saya berpaling, saya menyesalinya selama berhari-hari.
Sekarang saya memiliki kesempatan untuk bertemu Jiang Bai lagi. Bagaimana mungkin Chang Xiyun tidak membiarkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah itu? Meskipun Jiang Bai tidak mengundangnya, tetapi dia masih duduk dengan wajah nakal, Jiang Ye tidak mengusirnya. Mengenai yang pertama tinggal di hutan, dan kemudian beberapa orang yang sedang bersantai, Jiang Bai tersenyum dan mengatur agar mereka pergi ke kamar lain. Bukannya Anda meremehkan orang, tetapi selalu merepotkan untuk berbicara dengan mereka. Secara tidak sadar, Jiang Bai tidak ingin Lin Biaoru berkomunikasi dengan orang seperti Wu Zong. Tentu saja, dia memberi Wu Zong 100 keberanian, dan dia tidak berani memikirkan Lin Biaoru. Lagi pula, menurut kesadaran Wu Zong, Jiang Bai menganggap kepala orang lain sebagai intip-intip, dan dia memutuskan untuk tidak membiarkan Jiang Bai merasa tidak puas. Jiang Bai bertiga tinggal, ada tumpangan tanpa minuman, mengobrol tentang langit. Lin Biaoru dan rombongannya segera diatur di kamar sebelah. Awalnya diatur oleh orang lain, tetapi sekarang tidak dapat diatur sebanyak itu. Bos tentu saja tidak berani menentangnya. Bagaimana dengan para tamu? Mari kita bicarakan tentang para tamu. Begitu dia memasuki ruangan, Liu Li ada di sana, seluruh orang itu berbaring di sana, konyol dan bergumam, tetapi sekarang tidak ada yang peduli dengan masalah ini. Sekelompok gadis tampaknya menjadi gila dan mengelilingi Lin Biaoru. Ya Tuhan, misalnya, sepupuku sangat tampan. Siapa dia pada akhirnya? Zhou Zong? Mereka semua pria besar, tetapi teman sepupuku datang, singkatnya, beberapa orang sekarang berlari ke bawah, berdiri mau minum. Hanya karena mereka membiarkan sepupu mereka minum, sepupuku tidak senang. Ya Tuhan, hegemoni yang bagus. Aku sangat suka. Misalnya, jika kamu ingin memperkenalkannya kepadaku, aku berjanji akan mengikuti sepupuku dengan sepenuh hati. Seorang gadis menatap Lin Biao dengan penuh semangat saat dia berkata, tetapi hanya dikatakan bahwa wajah Lin Biao memerah karena kecemburuan yang tidak dapat dijelaskan. Ya, apa yang dilakukan sepupu itu? Pasti pria besar. Apa tujuan datang ke kedutaan sekolah kita? Apakah itu tugas khusus? Apakah rekan sepupu itu agen khusus? Gadis lain tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata bahwa dia mulai berfantasi. Adapun Li Ping di sebelahnya, dia menjilat bibirnya, dan matanya bersinar dengan antusias, tetapi tidak ada kata-kata di dalamnya. Pacarnya yang malang tampaknya benar-benar ditinggalkan olehnya, dan dia mulai menjaga jarak dari awal hingga akhir. Baiklah, jangan katakan apa-apa. Sepupu itu tidak akan melihatmu. Aku tidak memberitahumu, apakah sepupumu seperti teman masa kecil. Kamu tidak punya permainan. Apakah kamu ingin menjadi sepupu? Lakukan impian musim semi dan musim gugurmu. Ayo pergi. Pada saat ini, Mas Yuan sekali lagi sebagai duta bunga, saudara perempuan Lin Yiru yang seksi dan kaki anjing yang setia melompat keluar, menyilangkan pinggangnya, mengangkat alisnya, dan tampak meremehkan banyak pacar. Siapa yang bilang kecil? Kita harus mengejar sepupu itu juga cerdas. Apakah itu milikmu untuk melakukan hal kecil? Su Yuan, kamu begitu berteriak, apakah itu demi, atau untuk dirimu sendiri? Saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini. Hei, Liang Jing tidak bisa menahan senyum dan tertawa. Kemudian banyak gadis berteriak dan tertawa. Tawa itu cukup cemerlang dan tidak bisa dihentikan untuk waktu yang lama. Adapun dua anak laki-laki malang itu, kecuali senyum, tidak ada yang bisa membantu saat ini. Bab 45, penulis naskah grup. Tanpa disadari, sudah larut malam, mereka bertiga mengobrol dengan gembira, dan mereka kenyang makan dan minum. Jiang Bai pergi ke kamar sebelah dan memanggil orang-orang yang sudah buka lagi. Mereka sudah mabuk dan mabuk, di bawah pengaturan Chang Xiyun. Mengirim mereka kembali ke sekolah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Wu Zong, yang belum pernah pergi ke Jiang Bai dan berbisik, Jiang Ye, hari ini, beberapa teman menyuruhku datang untuk makan, dan kemudian mengatakan bahwa ada program khusus, kedengarannya bagus, apakah kamu ingin aku mengaturnya? Di bawah, program khusus, masih lupakan saja, aku tidak pandai dalam hal ini, aku masih punya sesuatu, kamu pergi. Jiang Bai pertama kali melirik, lalu memikirkan sesuatu, berkata sambil tersenyum. Di tengah malam, program khusus apa yang bisa dimiliki pria? Semua orang menginginkannya, terus terang, sejak kehidupan terakhir, Jiang Bai selalu memiliki kesepian di tengah malam, dan lamaran Wu sebenarnya ada di tengah malam.
Sayang sekali Jiang Bai tidak begitu akrab dengan Wu Zong. Sebelumnya, masih ada celah. Meskipun sekarang sudah benar-benar musnah, Jiang Bai tidak mau terlalu dekat dengan Wu Zong. Hati korban sangat diperlukan, dan hati pembela sangat diperlukan. Bai tahu bahwa Wu Zong tidak berani memperkirakan, tetapi dia masih berhati-hati tentang satu atau dua. Ucapkan selamat tinggal kepada keduanya yang kembali ke rumah. Jiang Bai hanya bisa perlahan-lahan menghabiskan malam yang sepi dan membosankan, pikirkan tentang betapa sulitnya. Sebenarnya, dia hanya butuh satu kalimat, begitu banyak prianya sendiri, beberapa wanita cantik masih tidak dapat ditemukan. Hanya saja Jiang Bai tidak bahagia. Dia hanya bisa menjadi bujangan di rumah. Dia memikirkan sosok Su Mei dalam kekacauan dan tidur tanpa sadar. Keesokan harinya, kehidupan samar Jiang Bai Ping terulang lagi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sejak hari ini, bukan satu orang yang memberi Jiang Bai makan siang, dan 7 atau 8 wanita, bahkan termasuk Liu Li. Satu makan siang, sebenarnya ada 7 atau 8 wanita yang datang untuk makan. Sambil membuat Jiang Bai tersenyum, itu juga memprovokasi Lin Biao sebagai api besar. Bahkan dengan kepribadiannya yang lemah dan lemah lembut, dia hampir memalingkan wajahnya dengan beberapa saudara perempuan. Tanpa disadari, lebih dari 10 hari berlalu, dan Jiang Bai menginjakkan kaki di bus yang bergegas ke studio Gusu. Kru, pahlawan warna sejati, didirikan beberapa hari yang lalu, dan casting telah berakhir. Beberapa aktor yang sangat istimewa dipilih, termasuk mantan superstar dan seorang pria tua terkenal yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk aktor lainnya, itu termasuk kelas 3. Sutradara dengan berani memilih sekelompok orang baru, termasuk pahlawan wanita, yang hanyalah orang-orang baru yang baru saja memulai debutnya. Bagaimanapun, ini adalah permainan pria, pahlawan wanita atau sesuatu, sebenarnya, perannya sebenarnya tidak besar. Alasan mengapa Jiang Bai bergegas ke studio Gusu adalah karena permintaan sutradara. Sebagai penulis skenario film, sutradara merasa bahwa Jiang Bai perlu hadir, dan akan lebih mudah untuk membahas dan mengubah alur cerita dari waktu ke waktu. Jiang Bai tidak ada hubungannya dengan itu, dan dia menyetujuinya, terutama untuk melarikan diri dari gadis-gadis kecil yang kesal di sekolah, dan Yao Wei yang lebih merepotkan, jadi setelah sutradara membuat permintaan ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan katakan bahwa itu langsung dibunuh. Bagaimanapun, tidak ada apapun di Tiandu yang perlu dikhawatirkan Jiang Bai. Setiap orang memiliki Su Jie, Li Qiang, Yao Wei, dan Zhou Jie yang dapat melakukannya. Tidak perlu baginya untuk mengurusnya. Tentu saja, sutradara tidak tahu bahwa Jiang Bai adalah pemilik film, pemilik Longteng Films, atau dia takut tidak akan meminta permintaan seperti itu. Gusu sangat dekat dengan langit. Perjalanan beberapa jam akan membawa Anda ke kota Gusu. Ketika Anda turun dari bus, Anda akan melihat jumlah orang di stasiun bus. Ada banyak nama besar, yang ditulis dengan kata-kata, penulis skenario XX, aktor XX yang terhubung, sutradara XX yang terhubung. Di suatu sudut, Jiang Bai melihat seorang pria muda memegang tanda berdiri di sana, dengan beberapa karakter besar, penulis skenario putih Wang Jiang, tertulis di atasnya, dan kepalanya tiba-tiba menghitam. Tempat di studio Gusu ini benar-benar seorang sutradara seperti anjing, dan penulis skenario berjalan kemana-mana. Jika itu bukan ujung Jiang Baiyan, posisi stasiun kargo ini tidak dapat ditemukan di tengah malam. Halo, saya Jiang Bai. Ketika dia tiba, Jiang Bai mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan yang lain. Penulis skenario Jiang, halo, saya Fuan dari kru, salah satu pabrik kru, saya sangat senang melihat Anda. Saya baru saja datang, saya tidak menyangka Anda sudah datang lama, maaf, ada beberapa kemacetan lalu lintas di jalan. Anda tahu bahwa Gusu bukanlah tempat yang kecil, dan ada banyak wisatawan. Sekarang, dengan studio Gusu, tempat ini bahkan lebih ramai. Stasiun ini sangat dekat dengan studio Gusu. Turunlah di sini, ini masih siang, banyak orang yang menjemput mobil, jadi jalannya agak macet, maafkan aku. Fuan ini banyak bicara. Saat pertama kali melihat Jiang Bai, dia bergegas berjabat tangan dengan Jiang Bai dan mulai menjelaskan situasinya sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, aku melihat ke atas dan ke bawah Jiang Bai, lalu berkata, Jiang masih sangat muda. Aku juga membaca naskahnya, aku menulisnya dengan sangat baik. Setelah bertahun-tahun,
Meskipun industri film dalam negeri sedang berkembang pesat, naskahnya bagus. Naskahnya semakin sedikit, bukumu sudah kubaca, pengambilan gambarnya benar-benar kelas 1, sutradara dan beberapa tokoh utamanya sangat kuhargai, aku tidak menyangka kamu masih semuda itu. Dua orang dengan cepat meninggalkan stasiun, mengambil mobil kru dan melaju lurus sejauh lebih dari 10 kilometer. Di pinggiran kota Gusu, studio Gusu, mengobrol dengan dua orang di sepanjang jalan, Fuan ini dapat dikatakan mengetahui segalanya. Semuanya berjalan, keluar dari jalan, dan Jiang Bai juga memiliki pemahaman umum tentang kru. Seluruh kru secara alami dipimpin oleh sutradara Cheng Daoyun, dan kemudian ada dua mangkuk besar. Dulunya merupakan garis depan yang besar, saya menggunakan drama TV remaja untuk menyebarkannya ke seluruh negeri beberapa tahun yang lalu. Itu telah menarik ribuan orang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya memasuki lingkaran film dan televisi dan memfilmkan beberapa film. Sayangnya, jalan departemen telah menjadi racun box office yang terkenal. Alasan mengapa dia dapat bergabung dengan film tersebut adalah karena sutradara sangat merekomendasikannya. Alasan kedua adalah karena bayarannya sangat rendah. Meskipun dia dikenal sebagai racun box office, dia lebih terkenal daripada orang baru yang murni. Tulang belulang lama lainnya disebut Dihu. Itu juga merupakan hit besar selama bertahun-tahun. Sangat disayangkan bahwa selama bertahun-tahun, semuanya salah. Adapun orang lain, dibandingkan dengan kedua orang itu, hubungan seluruh kru sangat baik dan cukup harmonis, jadi Jiang Bai tidak perlu khawatir tentang masalah lain setelahnya. Tentu saja, Jiang Bai sama sekali tidak takut dengan masalah, tetapi dua aktor yang ditemukan kru sangat mirip dengan dua orang dalam ingatan kehidupan Jiang Bai. Ada sedikit tampilan pada foto itu. Nama dan pengalamannya mirip. Ini kebetulan atau takdir, sungguh tidak jelas. Setelah lebih dari setengah jam, Jiang Bai pergi ke tempat syuting. Kru sedang mengambil serangkaian bidikan. Itu adalah lensa favorit Jiang Bai di masa lalu. Xiao Mao berkata, saya telah menunggu kesempatan ini selama 3 tahun, bukan untuk membuktikan bahwa saya lebih kuat dari yang lain, hanya untuk membuktikan apa yang telah saya hilangkan, saya harus mengambilnya kembali. Penampilan Zhou sangat bagus, dan itu sebanding dengan adegan-adegan yang telah dilihat Jiang Bai dalam hidupnya, terutama ketika kata-kata itu diucapkan, ditambah dengan adegan-adegan di sekitarnya, sehingga Jiang Bai merasa terpisah dari dunia, dan dia berdiri di sana untuk sementara waktu. Mulia, bab 46, wanita yang menangis. Menunggu sutradara bersuara, kelompok lensa ini berakhir dengan sempurna, Jiang Bai dituntun oleh Fuan ke arah sutradara. Sutradara, ini adalah penulis Jiang yang baru, penulis asli dari warna asli yang heroik ini. Begitu dia tiba, Fuan membungkuk dan mengangguk serta tersenyum, dan menuntun Jiang Bai ke sutradara Cheng Daoyun. Cheng Daoyun berusia 40-an dalam 40 tahun terakhir. Karena kerja kerasnya sepanjang tahun, tanduknya agak putih, dan kulit dahinya juga sangat kering. Tidak terlihat seperti berusia 40-an, setidaknya 50. Bisa sangat heroik, melihat Jiang Bai, pertama kali melihat sekilas, lalu haha tersenyum, awalnya saya pikir orang yang bisa menulis cerita seperti itu setidaknya seusia saya, tetapi saya tidak menyangka dia begitu muda, tidak sederhana, tidak sederhana. Ya, Xiao Bai, kamu baru saja melihat lensa tadi, bagaimana perasaanmu? Bagus sekali, sesuai dengan yang saya bayangkan, jujur saja, sebelum datang, saya takut performanya agak beda dengan yang saya bayangkan. Nggak ngangka bisa sampai ke titik ini. Kursi sedan bunga diangkat semua orang, belum lagi lensanya yang bagus banget. Haha, terus terang saja, menurutku begitu. Waktu pertama kali datang ke Zhou, aku masih khawatir. Aku tidak menyangka anak ini akan tiba-tiba menjadi seperti ini setelah lebih dari setahun. Penampilan anak ini berkembang pesat, tetapi itu di luar dugaanku. Aku akan memperkenalkan kalian sebentar. Kalian seumuran dan seharusnya bisa berbicara bersama. Sebelum pemuda itu memerah, tidak dapat dihindari bahwa dia agak sombong. Sekarang dia lebih mudah didekati. Jangan khawatir tentang bau bintang di tubuhnya. Tidak mudah bergaul denganmu. Kamu cukup berkomunikasi dengannya tentang peranmu. Cheng Daoyun tertawa dan menepuk bahu Jiang Bai dan berkata bahwa dia benar-benar terlihat oleh generasi muda. Jika ini untuk membiarkan Wu Zong dan orang lain melihatnya, aku tidak tahu bagaimana membuat beberapa gigi besar, tetapi sekarang ada orang yang berani menepuk bahu Jiang Ye.
Itu hanya mencari kematian. Namun, Jiang Bai tidak keberatan, karena dia dapat merasakan niat baik dari lubuk hati Cheng Daoyun. Segera, Cheng Daoyun merekrut dan melambaikan tangan kepada Zhou Fa dan Di Hu, dan memperkenalkan ketiganya secara singkat. Tentu saja, sebagai penulis skenario drama ini, Jiang Bai hadir, dan dia tidak akan memperkenalkan masalah tersebut dengan mudah. Kemudian dia memanggil semua aktor utama untuk memperkenalkan Jiang Bai, dan kemudian mengumumkan bahwa dia akan mentraktirnya di malam hari. Berita itu menyebabkan sorak-sorai. Sejak kedatangan mereka, pekerjaan syuting tidak berhenti. Sebagai film klasik tahun 1980-an, film klasik Hong Kong yang mencetak rekor box office di Hong Kong, The True Color of Heroes, sangat luar biasa, dan beban kerjanya sangat besar. Meskipun bukan sebuah mahakarya sejarah yang besar, film ini bisa sangat menyita waktu. Oleh karena itu, Cheng Daoyun tidak ingin menunda sedikitpun. Setelah melihat Jiang Bai, ia mulai mengambil gambar untuk rangkaian adegan berikutnya. Aku tidak menyangka kamu masih sangat muda. Aku menangis saat pertama kali mendapatkan naskahnya. Menurutku karakter ini sangat menarik. Perasaan berdarah itu sudah lama tidak muncul, jadi kupikir aku harus memainkan peran kuda poni. Aku melakukan perjalanan khusus untuk meminta pemandu. Terima kasih telah mengatakannya. Tanpamu, aku tidak bisa memainkan peran ini. Kurasa aku mungkin akan berbalik dengan peran ini. Sekelompok bidikan ini hanya memiliki Di Hu, tetapi Zhou Wei, yang sedang dalam waktu luangnya, datang ke sisi Jiang Bai dan berbisik bahwa dia sangat banyak bicara dan seperti yang dikatakan Cheng Daoyun, tidak ada kesombongan, dan kata-katanya tulus dan tak tertahankan. Tetaplah dekat. Naskahnya yang kedua, kuncinya adalah kamu bermain dengan baik. Jiang Bai tersenyum dan berkata itu tulus. Sebenarnya, naskahnya bagus, di satu sisi, keberhasilan sebuah film, terkadang bergantung pada akting aktor yang luar biasa, seperti karakter pahlawan dari pahlawan, di kehidupan sebelumnya, rambutnya dimainkan, merahnya ungu, dan ingatannya masih segar. Jika poni digantikan oleh Zheng Ziwei, benar-benar berdarah. Oh, Anda memuji saya. Zhou Fahe tersenyum dan berkata. Kemudian kedua orang itu mengobrol, selain naskah dan peran, juga minat dan hobi, dan sebagainya, tetapi juga rukun. Kemudian dia pergi syuting, dan Jiang Bai berbicara dengan orang lain. Hanya dalam satu sore, orang-orang di kru benar-benar membiarkannya mencampur wajahnya, dan bahkan beberapa orang merasa saling bertemu dengannya, yang membuat orang harus mendesa pesona kepribadian Jiang Bai. Tanpa sadar, pada pukul 8 malam, setelah syuting sebuah adegan, semua orang pergi ke restoran yang cukup bagus di pusat kota Gusu. Ketika saya sampai di tempat itu, saya menyapa dan langsung naik ke atas. Begitu saya naik ke atas, Cheng Daoyun membuat pesanan yang berani untuk semua orang pesan. Setelah beberapa saat, hidangan sudah siap, dan semua orang mulai mengangkat gelas pada saat yang sama. Setelah beberapa kali, Zhou Fa pertama kali berdiri dan menuangkan anggur, kemudian Di Hu, kemudian tokoh utama wanita Heling, dan aktor baru pada tanggal 3, Jiang Bai tidak dapat menyebutkan namanya, dan tidak mau bertanya. Karena Jiang Bai, yang menjadi target asis, telah disia-siakan, dan 2 pon anggur putih ada di bawah perutnya. Bahkan guru nasionalnya agak pusing. Tentu saja, dia bisa diam-diam mengeluarkan minuman, tetapi itu sama sekali bukan gaya Jiang Bai. Setidaknya di depan orang-orang yang tampaknya tidak jahat dan ingin berteman dengan diri mereka sendiri, Jiang Bai tidak akan menggunakannya. Tanpa sadar, sudah larut malam, semua orang telah kembali untuk menginap di hotel untuk beristirahat. Masih ada beberapa adegan yang harus difilmkan besok, dan hari ini saya minum begitu banyak, tentu saja saya harus beristirahat lebih awal. Jiang Bai juga kembali ke hotel, tetapi sayangnya hanya berbaring tetapi tidak tidur, terkena pukulan, berkeringat, dan mabuk. Jiang Bai mandi, melihat waktu masih pagi, tetapi 11 poin lagi, baru saja keluar dari pintu sendirian. Seseorang berjalan-jalan di jalan dekat hotel, tanpa sadar, Jiang Bai datang ke taman jantung jalan. Di taman sungai di kota Gusu, saat ini, tidak ada keheningan. Jiang Bai berjalan di sana sendirian, dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba mendengar tangisan. Jiang Bai secara tidak sadar melihat ke kejauhan dan melihatnya. Sesosok bersembunyi di bawah pohon dan menangis sendirian. Tampak seperti seorang wanita, usianya tidak besar, rambutnya panjang terurai di belakang, mengenakan celana jeans, kaos hitam,
jadi berjongkok di bangku, menangis, tubuhnya tidak bisa gemetar. Apa yang terjadi padamu? Menangis di sini di tengah malam. Biasanya, Jiang Bai bukan orang yang usil. Mungkin karena minum minuman keras hari ini. Meskipun sekotak minuman keras menghabiskan sebagian besar alkohol, itu masih sedikit mabuk, dan hantu itu dekat dengan gadis yang menangis itu. Singkatnya, gadis itu terkejut. Bahkan tangisannya berhenti. Tubuhnya gemetar dan berdiri. Dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Jiang Bai dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang sisi lainnya, hanya untuk membiarkan sisi lainnya jatuh ke tanah. Maaf, aku tidak jahat. Aku hanya bertanya-tanya bagaimana kamu menangis di sini di tengah malam. Jika kamu merasa takut, aku bisa segera pergi. Melihat pihak lain itu ketakutan, Jiang Bai segera menjelaskan dan mengangkat tangannya untuk memperlihatkan senyum manusia dan hewan yang tidak berbahaya bab 47, tulang surgawi. Tak lama kemudian, senyum Jiang Bai terhenti karena ada wajah yang tak tertandingi di depannya. Gadis di depannya memiliki kulit lemak domba, pipi air murni, hidung mancung dan bibir seksi, wajah melon, mata besar, hidung mancung dan bulu mata panjang. Semuanya sangat cantik, dan kombinasinya bahkan lebih cantik dan mendebarkan. Terlebih lagi, gerakan segar dan jelas gadis itu bahkan lebih menggerahkan. Terutama saat ini, air mata masih menggantung di pipinya yang cantik, dan ada lebih banyak rasa diriku. Itu membuat orang merasa tertekan dan tidak bisa menahan rasa kasihan. Pada pandangan pertama, gadis di depan matanya, Jiang Bai sebenarnya memiliki perasaan hati dan jiwa. Aku ingin tahu bahwa tidak banyak wanita cantik yang pernah dilihatnya. Yao Yi, Su Mei, Lin Yiru, yang bukan sensasi kecantikan. Sejujurnya, dibandingkan dengan gadis di depanku, ketiga orang itu memiliki celah samar, meskipun tidak jelas, masih ada celah. Jika penampilan orang tersebut dapat dinilai, Yao Wei dan Su Mei memiliki poin maksimum 95, Lin Biaoru 98, dan gadis di depan pasti dapat mencapai 100%. Negara ini penuh dengan kota, keempat kata tersebut digunakan di depan gadis itu, sama sekali tidak terlalu banyak. Yang lebih penting, Jiang Bai samar-samar menemukan bahwa tampaknya ada suasana khusus antara gadis-gadis dan alis. Orang-orang tidak dapat menahan keinginan untuk bergerak. Bahkan kekuatan Jiang Bai yang baik tidak dapat menahan keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal yang baik, untuk mengetahui bahwa Jiang Bai adalah seorang master nasional yang bertekad untuk menjadi seperti besi, dia tidak dapat menahan keinginan untuk bergerak. Umumnya, pria dapat membayangkan. Terlahir dan cantik, saya tidak tahu mengapa, pikiran Jiang Bai mengirimkan pikiran seperti itu. Secara tidak sadar, sekali lagi mengamati penampilan pihak lain, ada pesona antusiasme di antara alis, dan itu menarik di antara gerakan, bahkan jika pihak lain tidak disengaja, itu sudah cukup untuk membuat orang gila, jadi. Itu tidak lahir dalam buku. Seorang wanita dengan tulang. Dulu saya pikir ini hanya omongan biasa di buku. Saya tidak menyangka ada orang seperti ini di dunia. Anda pasti tahu bahwa wanita seperti ini sangat cantik sejak kecil dan hampir tidak bisa berhubungan dengan pria. Menurut buku-buku kuno, tulang yang menarik secara alami, jarang ditemukan dalam 100 tahun, dan hanya ada sedikit catatan sejarah. Hanya 3 orang, Su Shiji, Yi, dan Xiao Yu, yang menikahi 6 kaisar, yang memiliki jejak. Saya tidak menyangka akan ada hantu di sini. Hal ini membuat Jiang Bai agak terkejut. Setelah melihat Jiang Bai, saya menemukan bahwa pihak lain tampaknya tidak jahat. Yang terpenting adalah bahwa Jiang Bai tidak memiliki mata yang hampir ingin memakannya. Gadis itu perlahan-lahan merendahkan hatinya, dan air mata keluar dari mata yang indah itu. Jatuh, hei, mereka menggertakku. Suara itu semakin besar, dan air mata meledak dalam sekejap. Biarkan Jiang Bai tiba-tiba merasakan rasa ketidaktahuan, bukan tabung, tidak peduli apakah itu, atau ingin mengulurkan tangan untuk menghibur, tetapi takut akan kesalahpahaman pihak lain, hanya bisa berdiri di sana untuk melihat. Setengah mendesah, pihak lain menangis, Jiang Bai Cai mengeluarkan tisu dari lengannya dan menyerahkannya kepada pihak lain, garuk air matamu. Jika kamu percaya padaku, maka mungkin kamu bisa memberitahu aku apa yang terjadi, mungkin aku bisa membantumu. Jika tidak, maka setidaknya, hatiku akan lebih nyaman. Mereka menindasku, sutradara menindasku, drama menindasku, aktor menindasku,
bahkan, kamera juga ingin menindasku. Gadis itu dibesarkan oleh Jiang Bai, dan air mata yang sudah berhenti mengalir lagi. Dalam satu kata, Jiang Bai hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Aku benar-benar ingin bertanya padanya, apakah kamu marah? Bagaimana dunia menindasmu? Namun, dia dapat memahami bahwa pria sosial ini memiliki beberapa warna buruk, belum lagi mereka yang berada di lingkaran hiburan. Yang mana yang tidak datang di tengah angin dan salju, dan berjongkok di lapangan. Kamu adalah wanita yang sangat lembut dan cantik, jika seorang pria tidak tergoda untuk bertemu hantu. Sebenarnya, kamu harus melihatnya seperti ini. Mereka memiliki pikiran buruk tentangmu. Mungkin karena kamu terlalu cantik. Keindahan hati ada di sana, tetapi metode yang mereka gunakan mungkin tidak tepat, tetapi aspek lainnya tidak hanya menegaskan bahwa kamu benar-benar cantik, sangat menarik. Dunia hiburan adalah tempat yang sangat besar. Sebenarnya, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau datang. Kau tahu, ini mungkin bukan hal yang baik untukmu. Jiang Bai tersenyum dan berkata kepada gadis di depannya, berbicara dan berbicara, tatapannya berwibawa. Sekarang hanya beberapa karakter kecil yang hanya menatapnya. Dia masih bisa menangis, masih bisa melarikan diri, dan masih bisa menolak. Tetapi dia akan menjadi merah di masa depan, mengetahui bahwa orang-orangnya benar-benar bertambah banyak, dan selalu ada waktu ketika dia tidak bisa menolak. Beberapa orang, dia benar-benar tidak bisa menolak. Aku cantik. Gadis di depan mata mendengarkan kata-kata Jiang Bai dan menatap Jiang Bai. Cantik, sungguh cantik. Gadis-gadis cantik yang kukenal tidak terlalu kecil. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan denganmu sejauh ini. Sejujurnya, aku telah memutuskan bahwa aku telah dikuasai. Aku hanya melihat bahwa kamu hampir tidak bisa menahannya, apalagi yang lain. Orang-orang, Jiang Bai Zeng berkata, itu, apa yang harus saya lakukan? Di depan gadis itu dengan mata berkaca-kaca, dengan kasihan menatap Jiang Bai di depannya, hati orang-orang tampaknya akan segera meleleh. Sederhana saja, jangan, ambil jalan ini, atau berikan kepada orang-orang. Jiang Bai mendengarkan ini dan memberikan jawaban seperti itu secara langsung. Bukan tidak mungkin seorang gadis ingin pergi ke jalan ini, tetapi harga yang harus dibayar tidak dapat diterima oleh orang-orang biasa. Tentu saja tidak dapat diterima untuk melihatnya. Apa yang harus diberikan? Pegangan. Aku tidak menginginkannya, sutradara ingin menyentuh tanganku, aku memukulnya. Dan drama sialan, penulis skenario, ingin menyentuh tanganku, aku tidak menginginkannya. Gadis itu mendengarkan ini, seolah-olah dia telah dirangsang, dia berteriak dan berkata bahwa kepalanya bergetar seperti mainan kerincingan. Sentuh tanganmu, kamu baru saja menangis begitu keras. Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak meluruskan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gadis ini hidup sampai sekarang. Apakah dia tinggal di pegunungan sebelumnya? Itu, kalau tidak apa lagi, apa yang kau inginkan? Pipi gadis itu memerah seperti apel, dan berkata dengan sedikit malu. Aku tidak tahu apakah itu karena perkataan Jiang Bai, atau karena aku benar-benar malu menyebutkan hal-hal yang telah ditarik oleh orang-orang. Ketika sampai pada hal selanjutnya, sepertinya aku telah memikirkan sesuatu yang buruk, dan mataku adalah bosnya bos. Nona, bisakah kau memberitahuku, bagaimana kau bisa tumbuh begitu besar? Kau bercampur dalam lingkaran hiburan, apakah kau tidak mendengar aturan tersembunyi? Jangan bilang, orang-orang itu benar-benar hanya ingin menyentuh tanganmu. Jiang Bai duduk dan menatap gadis di depannya, dan bertanya kepadanya dengan mata putih. Itu aku baru saja datang ke Gusu, sebelumnya, aku belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Gadis itu berbisik dengan cara yang menyedihkan, dan beberapa atlet merasa malu. Bab 48, Daya Tarik Negara. Lalu, apa yang kau lakukan sebelumnya? Jiang Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap gadis di depannya. Gadis ini tampaknya sangat sederhana, dan Jiang Bai dapat melihat bahwa dia tampaknya tidak pernah dipalsukan. Tampaknya dia dilindungi dengan sangat baik sebelumnya. Aku adalah mahasiswa di Imperial College of Film and Television. Aku akan segera datang, aku akan datang dengan teman-teman sekelasku. Gadis itu tidak menyembunyikan identitasnya. Dia memiliki rasa percaya yang tidak dapat dijelaskan terhadap anak laki-laki itu dalam penampilannya. Adapun mengapa, dia tidak dapat mengatakannya. Mahasiswa, siapa namamu?
Bagaimana dengan teman-teman sekelasmu? Mengapa kamu menangis sendirian? Jiang Bai mengerutkan kening. Imperial College juga merupakan sekolah tertinggi di industri hiburan. Yang keluar adalah yang terbaik. Juga baik bagi para gadis untuk bersekolah di sana, tetapi karena mereka datang bersama-sama, bagaimana dia bisa menangis di sini sendirian, teman-teman sekelas. Namaku Ye Qingcheng. Kakak perempuanku adalah Ye Yang Wo. Teman sekelasku dan teman sekelasku sekarang bernyanyi bersama sutradara. Aku menyelinap keluar, mereka baik atau buruk. Sutradara ingin mengambil kesempatan untuk menyentuh tanganku dan memakannya di malam hari. Memaksaku minum, orang tidak akan minum, mereka tidak memaksaku minum, aku marah, hanya berlari. Baru saja mereka memanggilku dan berkata biarkan aku kembali, jika tidak, peranku akan selesai. Ye Qingcheng berbisik, matanya kemerahan, dan air matanya akan mengalir lagi. Hanya saja dia terlalu terus terang. Jiang Bai menanyakan namanya, dia jatuh, dan bahkan nama saudara perempuannya langsung meledak. Tampaknya saudara perempuannya sangat terkenal, dan sisinya mencerminkan ketergantungannya pada saudara perempuannya. Aku ingin datang ke saudara perempuannya juga seorang wanita. Cantik, tetapi sayangnya, Jiang Bai belum pernah melihatnya. Yah, mengapa kamu harus mencampur lingkaran hiburan, ketika bintang-bintang begitu bagus? Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Baiklah, ini adalah mimpiku. Ibuku adalah seorang aktor. Ketika aku masih kecil, aku selalu berkata bahwa aku tumbuh dewasa dan menjadikanku seorang bintang besar. Orang-orang mencintai orang lain. Kemudian, ibuku sudah tiada, kenanganku tentang ibuku sangat langka, tetapi aku selalu ingat bahwa dia berkata bahwa aku tumbuh dewasa dan menginginkanku menjadi bintang besar yang kucintai. Jadi, aku mendaftar untuk film. Perguruan tinggi. Mata besar menatap Jiang Bai di depannya, dan Ye Qingcheng benar-benar menunjukkan senyum bahagia. Membuat Jiang Bai merasakan senyum pahit, transformasi emosional gadis ini terlalu cepat. Kamu sangat cantik, sutradara jelas ingin memerintahmu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kembali dan tidak kembali, menghela napas, Jiang Bai tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, melihat ke arah daun di depan kota, berkata dengan lembut. Aturan yang tidak terucapkan, aku tidak menginginkannya, aku tidak akan kembali. Ye Qingcheng mendengarkan ini, dan tubuhnya menyusut, tanpa sadar mengencangkan pakaiannya, dan kemudian berkata dengan wajah yang kuat. Tetapi kemudian, wajah kecil yang tegas itu hancur, saya keluar kali ini dan menyelinap keluar. Kakak saya tidak tahu, dokumen dan uang saya semuanya ada di hotel kru. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Jika Anda ingin kembali, saya dapat membantu, mengatur tempat untuk Anda, dan kemudian saya kebetulan menjadi penulis skenario kru, ya. Saya dapat mengatur peran kecil untuk Anda, selama Anda tidak menganggap karakternya terlalu kecil, untuk hal-hal dapat ditemukan nanti. Ngomong-ngomong, perkenalkan secara resmi, nama saya Jiang Bai, penulis skenario kru, Heroes of the True Color. Petik 2. Jiang Bai menatap kota Ye di depannya, ragu-ragu sejenak, berkata. Meskipun itu niat baik, bagaimanapun juga, dua orang baru saja bertemu, dan agak tidak pantas untuk mengatakan ini. Jiang Bai takut pada pihak lain. Benarkah, kakak? Anda sangat baik. Terima kasih. Aku tidak memainkan peran besar, itu adalah aktor kelompok, menjalankan naga, dan memiliki karakter tidak buruk. Aku tidak berharap Ye Qingcheng mendengarkan ini. Bahkan penampilan wanita setengah panjang melonjak. Pipi dengan buah pir dan hujan sudah penuh dengan senyum cerah. Aku meraih lengan Jiang Bai dan berkata, ayo pergi sekarang. Singkatnya, Jiang Baiyu tinggal di dahinya. Apakah tipu muslihat ini tidak tahu apa yang dimaksud orang-orang? Sebelum aku tidak punya otak dengan teman-teman sekelasnya, aku bergegas dan berlari ribuan mil ke studio Gusu ini. Sekarang aku harus mengatakan beberapa patah kata pada diriku sendiri, jadi aku harus mengikuti diriku sendiri. Untungnya, dia bertemu dirinya sendiri malam ini dan ingin berubah menjadi orang lain. Tipu muslihat ini selesai. Hei! Hanya beberapa langkah jauhnya, ledakan suara datang, biarkan Ye Qingcheng membuat wajah merah besar. Mulut Jiang Baizui mengungkapkan senyum main-main, kenapa, kamu tidak cukup makan malam? Yah, sutradara itu menjijikkan, tidak mengizinkanku duduk di sebelahnya, tetapi juga ingin menggerakkan kaki manual, dan memaksaku minum, jadi aku hanya makan 2 piring, aku tidak memakannya.
Kemudian, aku kabur. Jadi, sekarang perutku agak lapar. Ye Qingcheng tersipu, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, menatap Jiang Bai dan berkata, "Kakak Jiang Bai, bisakah kamu meminjamkanku uang untuk makan? Kamu tidak mengatakan bahwa aku ingin memperkenalkan pekerjaanku. Aku mendapatkan uang itu dan segera mengembalikannya. Bagaimana kabarmu?" Ketika aku mengatakan ini, wajahku memerah, dan sepertinya aku tidak pernah meminjam uang dari orang lain. Ye Qingcheng tampak sangat malu. "Haha, tentu saja, bantu orang untuk mengirim Buddha ke barat. Jika aku membantumu, apakah kamu masih bisa memakannya?" Jiang Bai haha tersenyum, karena keindahan yang menggetarkan ini, tetapi hampir sama dengan gadis kertas putih yang merasa lucu. "Itu hebat." Ye Qingcheng langsung melompat. Beberapa saat kemudian, dua orang menemukan sebuah kios pasar malam di jalan, memesan setumpuk tusuk sate dan 2 mangkuk mie, sebotol bir. Ye Choucheng menyesap mulutnya dan memakannya, lalu mengambil tusuk sate dan menatapnya cukup lama, mengendus dengan hidung kecil yang lucu, menjulurkan lidah merah dan menjilatinya, membiarkan Jiang Bai meledak menjadi api virtual dan tidak dapat menahannya. Bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu tidak makan? Apakah ada masalah?" "Itu, aku belum memakannya. Aku dulu melihatnya di TV, tetapi adikku mengatakan bahwa benda-benda ini tidak bersih. Aku tidak ingin memakannya. Aku juga mengatakan bahwa aku masih mengatakan banyak daging tikus dan daging kucing." Ye Qingcheng meludahkan lidahnya dan berkata dengan wajah kosong, daging harum di tangannya terus bergetar. "Aku tidak ingin makan, aku tidak sakit, dan, menurutmu begitu?" Jiang Bai hampir menyemprotkan seteguk anggur, dan saudara perempuan Ye Qingcheng tidak bisa tidak melindunginya terlalu banyak. Meskipun itu untuk kebaikannya, tetapi di bawah perlindungan seperti itu, hampir gadis di depan dunia terisolasi, itu bukan hal yang baik dalam jangka panjang. "Tidak, itu domba. Aku menciumnya ketika mendengarnya." "Saudara Jiang Bai, kamu benar, jangan memakannya, jangan sakit, aku tidak takut tidak higienis. Dia tidak akan membiarkanku makan, aku tidak makan." Ye Qingcheng meludahkan lidahnya dan menatap Jiang Bai di depannya. Dia tersenyum dan berkata, mulut ceri itu sedikit terbuka, dan dia menggigit mulut kecil, lalu melebarkan matanya dan makan serangkaian 3 atau 2. "Ini sangat lezat, aku belum pernah memakannya sebelumnya. Adikku pembohong besar, dia bahkan menipu kota, dia yakin dia telah memakan hal yang begitu baik." Ye Qingcheng, sambil makan, bergumam dan berkata bahwa dia cukup kesal dengan perilaku saudara perempuannya yang makan sendirian. Namun, Jiang Bai tahu bahwa pihak lain takut dia belum makan, kalau tidak dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu kepada saudara perempuannya. Jika Anda ingin datang ke orang lain, Anda akan memiliki tingkat kebersihan tertentu atau tingkat yang sangat tinggi. Hanya saja hal semacam ini, Jiang Bai tidak akan hancur. Bab 49 benar-benar dilarang. Ye Qingcheng tidak ragu untuk mengambil setumpuk makanan, satu demi satu, tetapi untuk sementara waktu, makan lebih dari 10 senar, dan juga bermain penuh, menggosok-gosok sudut mulut dengan selembar kertas, wajah puas melihat Jiang Bai di depannya. Jika penampilan ini dilihat oleh geng Institut Film dan Televisi Kaisar, saya tidak tahu berapa banyak gelas orang yang akan berserakan. Dewi di kampus itu benar-benar makan di sini di tengah malam, dan itu sangat lezat. Saya tahu bahwa itu sangat baik untuk disajikan, saya pikir begitu banyak trik sebelumnya, dan orang-orang yang menolak untuk melakukannya tidak menghabiskan kulitnya. Saya kenyang, saudara Jiang Bai, ayo pergi, ayo tidur. Setelah makan, Ye Qingcheng tersenyum dan mengulurkan tangannya, menyebabkan orang-orang iri. Awalnya, mereka berdua duduk di sini untuk membuat orang melihat ke samping. 2 meja di sebelah mereka terus-menerus membidik Ye Qingcheng. Sekarang, mendengarkan kata-kata Ye Qingcheng, itu bahkan lebih berdarah. Meskipun Jiang Bai tahu bahwa Ye Qingcheng sama sekali tidak memiliki artis seperti itu, tetapi yang lain tidak. Tahu, segera, ada kecemburuan yang hampir dapat membunuh mata orang-orang terhadap Jiang Bai, sehingga bos Jiang Bai tidak nyaman. Batuk, bos sudah beres. Jiang Bai batuk 2 kali, lalu dengan cepat berkata, "Jangan jatuh, apa kasir saudara? Duduk dan minum. Bagaimana kamu terburu-buru bermain dengan gadis cantik ini? Haha, bagaimana kalau membawa kita?" Tiba-tiba sedikit serak, penuh dengan suara konyol, di sebelah meja, seorang kemeja dengan kemeja kotak-kotak, pria berusia 20-an berdiri dan berpidato.
Produk ini bukan orang baik pada pandangan pertama, menyebabkan wajah Ye Qingcheng berubah, dan secara tidak sadar pergi ke Jiang Bai untuk berbaikan. Minggir, tangan besar Jiang Bai melambai, dan dia tidak sabar dengan kalajengking kecil ini. Dia kehilangan $200 dan menarik Ye Sheng untuk menoleh dan siap untuk pergi. Apa yang kau katakan pada ibunya? Kau mencari kematian. Suara Jiang Bai jatuh, dan sebuah meja yang berisi 7 atau 8 orang segera berdiri, dan mereka keluar satu persatu dan mengelilingi Jiang Bai. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Ye Qingcheng, yang bersembunyi di belakang Jiang Bai, melihat pemandangan di depannya. Dia agak takut. Dia bertanya dengan ekspresi ketakutan. Tangan kecil yang memegang Jiang Bai hampir jatuh ke daging Jiang Bai. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin bermain denganmu, tetapi pacar kecilmu terlalu sombong. Hari ini kau tidak bisa menghitungnya. Cantik, kecuali kau bermain dengan kami bisa bersikap kasar. Salah satu anak berkepala botak tertawa dan membuat keributan. Minggir, Jiang Bai berkata sekali lagi dengan tidak sabar. Bagaimana bisa beberapa orang bodoh kecil ditempatkan di matanya? Hal semacam ini tidak ada hubungannya, mulutnya bau, biarkan mereka berteriak di sini. Hantu itu tahu seberapa banyak yang bisa mereka katakan, jadi Jiang Bai tidak sopan, dia berjongkok dan langsung menerbangkan kepala yang berbicara. Pria itu jatuh ke tempat yang berjarak 4 atau 5 meter, dan setidaknya beberapa tulang rusuk ditendang oleh Jiang Bai. Langsung membuat takut beberapa anak laki-laki di depanku, menatap Jiang Bai di depanku, aku tidak bisa berkata apa-apa, biarkan Jiang Bai pergi. Panas, bertarung. Kakak Jiang Bai, selain saudara perempuanku, kamu adalah orang pertama yang membantuku bertarung. Satu tendangan dan menerbangkan seseorang, hampir sama hebatnya dengan saudara perempuanku. Kamu bukan penulis skenario. Bagaimana ini menjadi ahli bela diri? Bagaimana kamu melakukannya? Mengajariku bagus. Aku juga ingin belajar, tetapi saudara perempuanku tidak mengajariku. Tidak lama setelah keduanya pergi, Ye Qingcheng berteriak seperti burung murai, dan matanya berwarna-warni, dan Jiang Bai mengajarinya untuk bertarung, sehingga Jiang Bai bailian lagi dan lagi. Ding-ling-ling gelombang ding-ling-ling gelombang-gelombang. Tiba-tiba nada dering yang menyenangkan datang dari telepon, Ye Qingcheng meletakkan tangannya di saku celana, dan kemudian mengeluarkan ponsel dengan cangkang merah muda dan meliriknya, "Hai, saudara Jiang Bai, teman sekelasku." "Terima." Jiang Bai juga sekilas. "Aler, kemana kau pergi? Kau ini tipu muslihat, sutradara hanya ingin minum denganmu, bagaimana kau bisa lari? Ingin bergaul dengan industri hiburan, kau bahkan tidak tahu bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan sutradara." Sekarang sutradara dan drama sangat marah. Mereka mengatakan bahwa mereka harus benar-benar memblokirmu di lingkaran ini. Aku telah menghabiskan banyak upaya untuk mengatakan hal-hal baik kepada sutradara. Kau harus datang dan meminta maaf kepada sutradara, jika tidak, peran itu tidak akan ada di sana, dan di masa depan lingkaran ini sulit untuk bergaul. Astaga, kau takut pada apa yang kau takutkan. Ponsel baru saja terbuka, dan suara wanita yang tajam terdengar, sedikit kebencian. Dengan suaranya, ada musik yang berisik, dan dia tidak tahu di mana dia berada. "Aku tidak mau, aku tidak akan pergi." Ye Qingcheng hampir tidak mempertimbangkan, langsung menjawab. "Di mana? Kita berada di masa lalu." Dia meraih ponsel dan Jiang Bai berkata pelan. "Benar-benar diblokir di lingkaran ini." Nada yang bagus. Fuller Entertainment KTV 306, "Hei, siapa kau?" Daya tarik. Pihak lain berkata tanpa sadar, dan kemudian tampaknya menyadari sesuatu, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tanpa memperhatikannya, Jiang Bai menutup telepon, membawa Ye Qingcheng dan pergi ke sisi jalan, menabrak mobil, lalu bergegas ke hiburan yang kaya, langsung menuju ke kotak. Begitu aku memasuki pintu, hal pertama yang kulihat adalah sekelompok pria dan wanita mabuk, pria dan wanita, dan jumlahnya lebih dari selusin. Saat ini, aku mabuk dan pandanganku kabur. Bahkan ada 2 pasang di sudut yang sudah bergairah. Ciuman panas, pemandangannya cukup cabul. Tepat setelah memasuki pintu, Ye Yicheng, yang memiliki beberapa perang dan pertempuran, segera melihat seorang gadis dengan riasan tebal dan melihat Ye Qingcheng. Saat ini, dia bersandar pada seorang pria parubaya dengan perut besar dan kacamata, dan melihat kedatangan Ye Qingcheng. Dia berdiri, "Kota, kamu bisa menghitungnya. Baru saja pemandu masih mengatakan kamu terlalu bodoh.
Ayo, datang dan tuntut bimbingan ketat. Dikatakan bahwa saya akan datang dan menarik kota, dan saya tidak lupa untuk berbicara dengan pria parubaya di sebelah saya, tepatnya, kami adalah bunga dari seluruh perguruan tinggi film dan televisi Kaisar. Anda harus mengasihani, Anda belum berbicara. Saya telah menjadi pacar, hanya sedikit pemalu, begitu saja, Anda tidak keberatan, saya hanya memberitahunya, berjanji untuk membiarkan dia menemani Anda. Adapun Jiang Bai, dia tidak tahu apakah dia mabuk, atau apa yang terjadi, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali, dia memilih untuk mengabaikan masa lalu. Haha, bagus, bagus, ini awal yang baik. Yakinlah, saya tidak keberatan jika saya tidak keberatan, hahaha, saya harus menyakitinya. Pemandu yang ketat melambaikan tangan, dengan cukup bangga berkata, seolah-olah dia tidak peduli dengan hal-hal sebelumnya, mengatakan ini penuh dengan ketidaksetujuan, menyebabkan beberapa iri dari beberapa pria berikutnya. Anda tidak keberatan, kakek, saya keberatan. Pada saat ini, suara Jiang Bai terdengar. Entah kapan dia sudah melangkah ke sisi pemandu yang ketat ini. Detik berikutnya, sebotol anggur pecah di kepala yang tidak begitu mewah, dan dia langsung diseret bab 50 tidak akan mengintip. Apa? Bersamaan dengan teriakan, botol itu pecah, dan kepala otak yang ketat dihancurkan oleh Jiang Baiyu. Terak kaca memercik ke wajah dan kepalanya, dan memotong beberapa mulut kecil dan kecil, langsung membuang pemandu yang ketat ke tanah, dan darah mengalir dari kepalanya. Siapa kamu? Beberapa pria di sebelahnya segera berdiri. Mereka biasanya mengikuti pemandu yang ketat untuk makan dan makan bersama. Pada saat ini, mereka harus berdiri dan menantikannya. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskannya di masa mendatang. Selama pembicaraan, seorang pria dengan sosok yang agak kekar mengambil botol itu langsung dan bergegas ke Jiang Bai. Sentuh, Jiang Bai membawa orang itu langsung ke pintu. Lalu aku mengambil satu tangan dan memukul mereka bersama-sama. Tamparan lain ditendang oleh Jiang Bai. Tidak sesaat, saat rumah itu jatuh, 7 atau 8 pria telah tersandung tanah, dan beberapa wanita telah menjerit dan menyusut. Apakah itu ketat? Nama saya Jiang Bai. Nah, bisnis utamanya adalah pustakawan Universitas Tiandu. Sekarang saya adalah penulis skenario di kru, Pahlawan Alam. Awalnya, saya tidak bermaksud mengatakan apapun kepada Anda, tetapi pikirkanlah, studio Gusu sangat besar. Anda seharusnya tidak terlalu sulit menemukan saya. Jika Anda ingin pergi, saya akan memberitahu Anda secara langsung. Sejujurnya, saya benar-benar tidak bisa melihat Anda seperti ini. Saya pikir saya kagum dengan film itu. Saya tidak ingin berinovasi sepanjang hari. Bagaimana membuat film yang bagus untuk penonton? Saya memikirkan aktris penguntit siang malam, momok. Gadis kecil, benar-benar bukan apa-apa. Petik 2. Daya tariknya, saya baru saja mengenali saudari, bisnisnya tepat waktu untuk saya, sangat menyesal telah mengalahkan Anda. Bagaimana Anda ingin bersama Anda? Saya selalu ada di sana. Tetapi besok sebaiknya Anda membiarkan orang mengirim barang-barangnya ke hotel kru saya, jika tidak. Hei, saya akan datang kepada Anda. Petik 2. Mendekati, berlutut di samping pemandu ketat kepalanya, Jiang Bai menepuk wajah yang lain dan tersenyum dan melapor ke pintu. Sekarang bukan itu masalahnya, Jiang Bai tidak memiliki keraguan, bahkan seorang direktur kecil tidak dapat membuat, tetapi juga kentut. Kamu tunggu. Meskipun sakit dan takut, bimbingan ketat itu masih menanggung rasa sakit dan ketakutan yang membuat Jiang Bai gemetar. Setelah mengatakan ini, tampaknya dia takut pada Jiang Baiyu, dan tubuhnya secara tidak sadar bersandar ke belakang. Bagus, menunggumu. Jiang Bai haha tersenyum, tidak menaruh hal semacam ini di matanya, dan berkata bahwa dia melihat ke kota yang rindang, dan berbalik dan pergi. Ketika kedua pria itu keluar, Ye Liancheng melambaikan tangan kecilnya dan bergumam, dan melampiaskan keluhannya selama ini. Tanpa sadar, dua orang datang ke Jiang Bai di mana mereka berada. Berikan aku kamar. Begitu memasuki pintu dan langsung menuju meja resepsionis, Jiang Bai mengeluarkan dompetnya dan bersiap untuk membuka kamar. Maaf, kami tidak punya kamar di sini. Sayangnya, jawaban itu tidak memuaskan Jiang Bai. Tidak ada kamar. Jiang Bai mengerutkan kening. Bagaimana ini? Mengatur Ye Yangcheng ke tempat lain, Jiang Bai tidak perlu khawatir, belum lagi tidak ada kamar di sini, belum tentu di tempat lain. Tidak ada kamar, apakah Ye Yangcheng perlu tinggal di sana? Itu, tidak cocok.
Tidak masalah, Saudara Jiang Bai, apakah kamu tidak punya kamar? Aku bisa tinggal bersamamu. Kamu bisa yakin bahwa aku bisa tidur di lantai. Baiklah, tidurlah di sofa. Ye Qingcheng mendengarkan kata-kata ini, dan memperlihatkan senyum yang cemerlang. Manusia dan hewan itu tidak berbahaya, yang menarik perhatian beberapa gadis di meja resepsionis. Tentu saja, pandangan meremehkan seperti itu jelas tidak diarahkan pada air murni seperti daun-daun kota, tetapi terhadap Jiang Bai, membuat Jiang Bai cukup canggung. Bunga lain memberi persediaan pada babi. Di kejauhan, seorang penjaga keamanan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Saya kamar standar, 2 tempat tidur, Anda tidak perlu memasang lantai, jika Anda benar-benar menginginkannya, maka tidak apa-apa. Untuk dirinya sendiri, Jiang Bai masih sangat percaya diri. Meskipun Ye Liancheng benar-benar membuat orang ingin pindah, dan gadis ini tampaknya sama sekali tidak siap untuk dirinya sendiri, dia benar-benar ingin mengenalnya, dan dia tidak dapat melarikan diri tanpa isolasi. Jiang Bai percaya bahwa dia tidak dapat melakukan hal seperti itu, jadi Ye Qingcheng mengatakan ini, dia tidak menolak. Saya tidak tahu apakah dia mengatakan ini, di hati beberapa orang di sekitarnya, citranya segera ditingkatkan menjadi binatang. Abaikan mereka, di mata banyak orang di meja depan, dan Jiang Bai membawa kotak ke lantai. Kamar sempit itu hanya lebih dari 10 meter persegi, kamar standar bisnis standar, 2 tempat tidur, meja kecil, 2 kursi, TV, ditambah kamar mandi kecil. Itu, di sini, Anda akan menjadi yang pertama. Besok saya akan mengatur agar Anda tinggal, menjadi aktor kelompok, dan kemudian membiarkan drama membuka kamar untuk Anda. Begitu memasuki pintu, Jiang Bai merasa sedikit malu. Lingkungannya terlalu sempit, dan pria dan wanita yang kesepian tidak nyaman. Yah, cukup bagus, hampir sama dengan yang kujalani. Kakak Jiang Bai, aku kelelahan, aku ingin mandi dan tidur. Apakah kamu mandi? Ye Qingcheng menunjukkan senyum cerah, melihat ke sekeliling, dan kemudian mengucapkan kalimat seperti itu, langsung membuat Jiang Bai sedikit berdarah. Ini, tidak. Jiang Bai batuk beberapa kali, lalu dengan cepat melambaikan tangan. Gadis ini mengatakan ini, terlalu berarti. Tidakkah dia tahu kalau seorang wanita mengatakan hal ini kepada seorang pria di tengah malam, apa artinya? Baiklah, aku akan mencucinya dulu, kata Ye Qingcheng sambil tersenyum. Setelah selesai, aku melepas sepatuku dan langsung masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba aku teringat sesuatu di pintu. Aku melihat ke arah depan Jiang Bai, kakak Jiang Bai, kamu tidak akan mengintip. Tentu saja tidak, Jiang Bai berteriak dengan marah. Film Xiao Tao Tu benar-benar mencurigai kakak. Apakah seorang kakak mengintip hal semacam ini? Benar-benar ingin, aku akan memberimu malam ini. Oh, itu bagus. Sebenarnya, tidak ada yang perlu diintip. Reaksi Jiang Bai membuat Ye Liancheng tertawa, dan kemudian dia mengedipkan mata pada Jiang Bai, dan tidak ada yang namanya bisul berdarah. Setelah beberapa saat, suara "hualala" terdengar. Jiang Bai menyalakan TV dan melihat ke kamar mandi tanpa sadar. Kaca buram itu tidak transparan, tetapi samar-samar terlihat di luar, sehingga Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Dia cepat-cepat menarik napas dalam-dalam dan menarik napas, hanya untuk menekan hasrat panas di hatinya. Mengatakan bahwa Jiang Bai tidak tahu apa-apa tentang Ye Qingcheng, itu palsu. Ye Liancheng, seorang wanita, selama dia seorang pria, akan punya ide untuknya. Tetapi Jiang Bai meremehkan bahaya bersumpah, kali ini masih lebih tenang. 20 menit kemudian, ketika Jiang Bai Lian merokok 4 atau 5 batang rokok, sesosok tubuh licik keluar dari kamar mandi. Ye Qingcheng mengambil pakaiannya sendiri dan membungkusnya dengan handuk mandi dan berjalan keluar, memperlihatkan paha ramping, kulit domba yang gemuk, dan rambut panjang dan basah di dada, membuat orang tampak seperti sedang bergerak. Saya perhatikan bahwa Jiang Bai menoleh, dan Ye Qingcheng adalah pandangan pertama. Kemudian wajah kecil itu memerah. Detik berikutnya tampak seperti kelinci yang ketakutan. Satu otak masuk ke tempat tidur dan tidak lagi ingin menjulurkan kepalanya.